Oke, untuk video kali ini saya terbang di daerah Kemuning, yaitu objek wisata Kemuning Sky Hills yang masih dibangun. Oke, ini saya coba terbang dengan stabil karena di sini anginnya cukup kenceng banget. Anginnya sangat bertiup sangat kencang. Jadi saya harus berhati-hati untuk memposisikan drone-nya. Drone-nya ini terhempas sama angin atau kalah dengan anginnya. Jadi dia nggak bisa stabil atau agak sedikit susah untuk diarahkan. Oke, ini kita lihat kerumunan untuk mereka yang mau antri di jembatan kaca. Ini sebenarnya belum jadi, tapi ini dipaksa dibuka walaupun hanya separuh saja yang menjadi akses supaya pengunjung bisa berfoto saja di jembatan kaca. Itu dibatasi orangnya dan dibatasi untuk waktunya. Oke, ini saya mau mencoba menjauh supaya kelihatan. Nah, ini saya juga tidak berani jauh-jauh karena ada, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini kenapa saya sebut sini manual, karena saya ngambilnya masih agak sedikit kasar. Kalau matic kan dia halus perpindahannya, kalau ini saya masih kasar banget, mohon maaf. Karena memang yang pertama susah untuk mengendalikan drone-nya itu di sini karena anginnya. Yang kedua dari perangkatnya juga yang susah untuk dikontrol. Oke, ini sebenarnya kita bahas dulu untuk jembatan kacanya. Ini masih work on progress atau masih proyeknya masih jalan. Kata mereka sih bisa selesai dalam 1 bulan ke depan. Nah, mungkin kalau ini setelah selesai saya mau kembali ke sini lagi untuk merekam ulang. Ini hanya sebagai apa ya? Kita lihat dulu observasi. Kita lihat dari jauh. Mungkin kelihatan jembatan kacanya itu pendek ya, tapi itu sebenarnya tinggi dan panjang. Kata yang buat sih rencananya mau dibuat letter U, cuman untuk sementara dibuat memanjang seperti ini dulu. Oke, karena anginnya cukup kencang, ini saya naikkan ke atas. Mencoba-coba, siapa tahu di atas angin bisa lebih stabil dan bisa lebih ambil gambar yang lebih bagus. Enggak, juga dari atas bisa lebih bagus. Yang agak ngeri adalah adanya awan yang tiba-tiba muncul ataupun kabut, itu bisa mengurangi pandangan. Oke, ini saya naikkan maksimal. Oke, sampai sinyalnya putus. Ini sinyal sebenarnya FPV udah terputus dan untuk kontrol masih bisa dikendalikan. Oke, ini saya ambil dari atas. Sebenarnya mau lurus sejajar dengan jembatan kaca, tapi karena pemposisiannya agak susah ya, sementara gini dulu. Rencana bisa kalau udah benar-benar jadi, saya mengambil yang lurus. Oke, ini di bukit tempat saya terbang, ini tempat saya tadi naik, yaitu karena sini nyebutnya Bukit Tropis. Ini saya coba turunkan drone ini. Kalau turun lama banget, tapi kalau RTH dia kencangnya minta ampun, agak sedikit ngeri-ngeri ya. Oke, tapi yang saya suka di sini adalah pemandangan dan suasananya. Ini sebenarnya matahari itu panas terik, tapi karena anginnya di sini sangat kencang, jadi tidak terasa panas. Nah, kita ketiup angin sama panasnya matahari itu lebih kencang anginnya daripada panasnya. Nah, alasan saya tidak bisa jauh adalah tadi saya dapat larangan teguran supaya tidak jauh-jauh untuk terbang, karena di sini adalah jalur area penerbangan para layang, ya, supaya tidak mengganggu mereka atau mungkin malah bisa membahayakan kalau saya terbangnya asal atau tidak melihat para layangnya. Oke, nah para layang itu mendarat di lapangan itu yang kotaan coklat itu yang ada di bawah. Sebenarnya pengen ikut tandem naik para layangnya, cuman kayaknya saya nggak punya nyali. Oke, kita lihat sekeliling dulu. Ini benar bukit yang di sebelah itu, ada jalan yang sebelah sana sampai ke sana. Oke, ini kita bahas jembatan kaca lagi karena kita menghadap ke jembatan kaca. Kalau dilihat ya, aspek rasio dari orang untuk tingginya jembatan kaca, saya sendiri coba lihat lumayan cukup ngeri juga. Jadi kalau kalian mau coba mental, tidak takut ketinggian, bisa mencoba untuk berjalan di jembatan kacanya ini. Karena ini mungkin di bulan depan sudah diresmikan ya,
mungkin sebelum lebaran katanya sudah bisa full bisa diakses. Oke. Untuk masuk area sini itu bayar 10.000. Ini untuk promo ini aja karena belum selesai. Tapi kalau nanti sudah selesai bayarnya 2 kali, masuk area 10 dan masuk ke sini saya kurang tahu berapa. Oke, ini saya ambil coba dari samping menjauh secara datar. Kelihatan bagus ya. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang shootnya ini? Apakah saya minta masukan dari teman-teman, apakah gambarnya sudah cukup bagus atau teknik? Kalau jelas teknik pengambilan gambarnya saya sendiri merasa kurang ya. Jadi kalau kalian teman-teman terbang itu jangan banyak gerakan yang tidak perlu. Nah kalau untuk konsumsi media lain seperti Facebook atau TikTok untuk teaser, dari 15 menit terbang paling yang bisa saya post itu hanya sekitar 1 atau 2 menit saja, yang bagus-bagus saja. Paling dalam 3 detik atau 5 detik saya potong. Yang kebanyakan noleh-noleh nggak jelas itu tidak akan saya masukkan. Jadi seperti itu. Oke, ini sampai mau mencoba ketinggian maksimal mumpung anginnya agak sedikit berkurang. Cuman di sini anginnya nggak bisa diprediksi karena tahu-tahu kencang dan rata-rata anginnya itu arahnya juga tidak beraturan karena angin gunung ya. Oke, ini saya coba untuk melintas. Sebenarnya pengen ke arah tower itu, cuman kayaknya nggak bisa nyampe. Misalnya bisa nyampe, mungkin baterainya nggak bisa. Baterai di sini menjadi sangat boros karena kita terbang melawan angin. Terus untuk panningnya itu juga nggak bisa halus. Jadi saya sudah coba gerakan kontrolnya ke kiri sedikit-sedikit itu kadang nggak berespon, tapi kalau dilebihkan itu dia nolehnya langsung kasar seperti ini, jadi nggak bisa smooth banget untuk panningnya. Jadi seperti itu. Kayaknya di bukit sana kayaknya besok juga mau dibuka untuk objek wisata lagi. Jadi ini potensinya sangat luar biasa bagus di Kemuning ini. Terus di bawah sana juga ada perkampungan. Nah ini saya mulai kehilangan orientasi karena di FPV itu kadang putus-putus. Oke, ini saya arahkan kembali ke ini yang disebut Bukit Teletabis. Ini agak saya sedikit turunkan saja supaya bisa mengontrol karena baterainya sudah 1/4 mau habis, sudah mau masuk ke area kuning. Kalau sudah masuk zona kuning saya tidak berani untuk terbang jauh-jauh, apalagi kondisi angin yang kencang seperti ini, nanti drone-nya bisa fly away. Soalnya saya pernah mengalami itu kehempas angin. Apalagi terbang di daerah pegunungan seperti ini harus ekstra hati-hati. Oke, ini saya tunjukkan aja yang dekat aja di Bukit Teletabis. Bisa kalian lihat tadi benderanya itu berkibar sangat kencang karena memang benar angin di sini itu sangat kencang ya. Itu anginnya itu kadang dari samping, kadang dari belakang. Oke, ini para pengunjung juga berfoto-foto di sini di Bukit Kecil Teletabis ini karena kalau dia ngambilnya bagus bisa kena view pemandangannya yang indah. Oke, ini saya coba ke belakang dan drone lagi. Nah ini mungkin bagiannya akan saya potong yang untuk teasernya, ya kan, kelihatan menarik. Bagian udah yang jelek atau noleh nggak saya berikan. Nah terus posisi bergeser seperti ini. Ini mungkin yang akan saya potong. Cuman ini juga baterainya sudah hampir tipis, jadi kemungkinan tidak bisa melanjutkan sampai jauh. Dan ya sedikit kelihatan untuk jembatannya. Oke, langsung kita coba RTH, ngecek posisinya apakah posisi pulangnya sudah benar, apakah sudah terkunci di ya, seperti biasa kalau RTH ini drone ini bisa ngebut kenceng banget. Oke, ini setelah RTH ngebut. Nah biasanya kalau baterai sudah mau habis, untuk action berikutnya saya biasanya akan melakukan circling. Ini saya ambil titik center pointnya untuk mengambil gerakan memutar drone-nya. Jadi saya turunkan ketinggiannya, kira-kira saya geser ke belakang untuk ngambil center point. Nah ini sudah mulai untuk
circle atau gerakan memutar. Jadi kontrol drone bisa kita istirahatkan, kita lepas dan drone-nya itu bergerak mengelilingi kita. Nah ini kebetulan saya sedang bersama teman saya ngobrol mengenai hasil tangkapannya. Pemandangan di sini luar biasa bagusnya. Jadi bagi teman-teman kalau yang main ke Karanganyar sempat lewat di sini, memang jalur untuk di sini treknya agak sedikit ekstrim bagi teman-teman untuk berhati-hati naik ini karena jalurnya memang agak menanjak. Apalagi di slope terakhir itu ada 2 belokan yang sangat patah di daerah Kemuning ini. Kalau kendaraannya dan kemahiran mengemudinya kurang, bisa gagal atau bisa tidak kuat nanjaknya di sini. Ini cukup ramai pengunjungnya. Dan saya masih terkagum-kagum dengan pemandangan di sini, sangat indah sekali dan sangat sejuk sekali. Di sini juga hawanya dingin dengan pemandangan yang cukup indah, bikin betah pokoknya. Harusnya memang bawa baterai 2. Biasanya saya ini untuk survei saja, mungkin nanti setelah jadi, kirain itu jembatannya itu sudah jadi di tahun baru, tapi ternyata tidak jadi karena target mereka juga mundur katanya pengelolanya. Harusnya tahun baru kemarin sudah bisa diresmikan, cuman akhirnya belum bisa dibuka untuk umumnya. Ini baru sementara dibuka sebagian supaya pengunjung bisa menikmati dan mencoba untuk wisata ekstrimnya. Oke, ini baterai saya sudah mau habis. Saya juga tidak akan menguras baterai sampai benar-benar kosong supaya awet lah, supaya nggak cepet rusak sel baterainya. Jadi jangan dipaksakan atau jangan dibiasakan terbang menguras baterai sampai habis. Saya biasanya sebelum merah itu sudah turun dan nanti dilepas. Ini saya RTH, otomatis dia sudah mengunci posisinya seperti yang tepat saya lihat take off tadi, dan turun. Kalau turunnya nggak terlalu tinggi. Dan terima kasih sudah menonton.